Metro Jaya kembali meminta keterangan ahli psikologi Sarlito Wirawan terkait kasus pembunuhan Mirna. Sarlito menyebut kejiwaan tersangka normal. Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan mengaku memberikan keterangan kepada penyidik terkait pendapatnya tentang pemeriksaan Jessica. Sarlito menyebut di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat melakukan tes kejiwaan kepada Jessica, namun hasilnya belum disampaikan kepada dirinya. Menurut Sarlito, tes kejiwaan yang dilakukan polisi bukan untuk membuktikan pelaku, tetapi menjelaskan perilaku Jessica seperti apa dan juga untuk mendukung bukti yang sudah ada. Sarlito mengaku sempat melihat hasil rekaman CCTV peristiwa pembunuhan Mirna, namun belum bisa menyimpulkan hasilnya. Namun Sarlito yakin Jessica sehat secara psikologis dan tidak memiliki masalah kejiwaan. Apa yang diperlukan oleh polisi dari segi bukan, tes psikologi tidak untuk membuktikan itu. Tes psikologi untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh polisi. Gitu, yang menentukan polisi, alat buktinya polisi. Tes psikologi bukan alat bukti. Tapi kalau polisi membutuhkan, coba lihat perbedaannya Jessica ini seperti apa. Sebelah mananya, sifatnya apa-apanya itu. Nanti saya carikan di hasil tes itu, gitu aja. Artinya memang bisa ada usul untuk mendukung ya, bukan sebagai alat bukti, untuk mendukung, memperkuat. Tapi tidak hanya untuk memutuskan dia sehat atau tidak sehat kejiwaan ya, Prof. Ya, lebih dari itu ya. Sehat apa nggak sehat itu kan, nah, orang yang pembunuh itu sehat semua kok. Teroris itu sehat semua kok. Ya, jadi bukan itu indikatornya. Jadi tidak ada masalah dengan kejiwaan ya Pak? Nggak ada masalah kejiwaan, tenang aja. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi M. Iqbal menyatakan ayah Mirna, Darmawan Salihin akan kembali dimintai keterangannya terkait pernyataannya pada acara di salah satu stasiun TV swasta. Penyidik juga terus melakukan penguatan alat bukti, termasuk akses pelaku memperoleh sianida. Itu informasi bagi kami, ya, bagi penyidik, tentunya akan dimintai keterangan, ya, karena itu nanti itu kan tidak belum dituangkan dalam BAP. Ya, tentunya kami sudah mendapatkan alat bukti petunjuk, ya, petunjuk CCTV, dan itu yang kami pedomani, ya, bukan hanya cerita daripada orang tuanya Mirna tadi malam di salah satu stasiun TV, tetapi akan kami sesuaikan, akan kami sinkronkan dengan alat bukti yang kami punya, yang pro justisia tentunya, ya, untuk penyidik terus mencari, ya, mengumpulkan alat bukti termasuk akses tersangka menggunakan zat beracun itu kemana. Ya. Kalau untuk prosesnya Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik mencari bukti tambahan untuk mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum Jessica. Tim membawa sejumlah peralatan laboratorium forensik. Selama 2,5 jam, tim menyisir rumah Jessica di Jalan Selat Bangka, Graha Sunter Pratama, Tanjung Priok. Tim mencari bukti tambahan atas kasus kematian Mirna Salihin. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti ini akan diperiksa oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Polisi juga masih mencari keberadaan celana panjang Jessica yang hilang. Suami dan kembaran Wayan Mirna Salihin hari ini kembali mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa sebagai saksi. Untuk kesekian kalinya, suami serta kembaran Wayan Mirna Salihin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, suami dan kembaran Mirna enggan mengomentari sejumlah pertanyaan dari awak media.
Sementara itu penyidik Polda Metro Jaya akan terus menguatkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki dan juga mengintensifkan komunikasi dengan kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan penyidik karena Polda memerlukan data-data berupa latar belakang kehidupan Jessica dan Mirna saat keduanya tinggal dan menimba ilmu di Australia. Bila bukti-bukti telah kuat dan dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menggelar reka ulang tewasnya Mirna ketika minum kopi di Cafe Olivier. Walaupun sudah menetapkan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut motif dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan memanggil keluarga Mirna serta juga teman Mirna. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gita, selain keluarga Mirna, yaitu suami dan juga kembaran Mirna, siapa saja yang dihadirkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Iya, untuk pemeriksaan hari ini, pihak tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Hani, teman dekat Wayan Mirna. Hani tadi tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat Hani tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya, Hani tidak memberikan komentar sepatah kata pun, khususnya kepada awak media. Dan Hani ini dapat dikatakan sebagai salah satu saksi kunci yang bisa membuka tabir dari kasus kematian Wayan Mirna, karena diketahui Hani ini adalah teman dekat Mirna yang juga diminta oleh Mirna untuk mendampinginya datang ke Cafe Olivier untuk meminum kopi bersama dengan Jessica yang saat ini masih menjadi tersangka utama atas kasus kematian Mirna. Dan berdasarkan pantauan kami dalam beberapa hari ini, setelah beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kepada Hani, hari ini Hani datang dengan lebih santai dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Dan pemeriksaan Hani yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol M. Iqbal, menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini untuk menguatkan kembali alat-alat bukti yang saat ini dimiliki oleh pihak kepolisian, walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian di Treskrimum Polda Metro Jaya masih belum bisa mengungkapkan apa saja alat-alat bukti yang telah dimiliki. Robert. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap suami dan juga kembaran Mirna? Iya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi dari suami Wayan Mirna yakni Arif Sumarko dan juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Treskrimum Polda Metro Jaya. Pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, baik itu suami Wayan Mirna maupun juga saudara kembar Wayan Mirna hanya memberikan sedikit komentar saja. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik, khususnya ini terkait dengan hubungan keluarga, baik itu suami maupun juga saudara kembar Mirna terhadap Mirna selama ini. Namun juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ini tidak bisa diberitahukan kepada awak media. Namun tadi juga dari pernyataan saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin menyatakan untuk pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk kembali lagi melengkapi berita acara pemeriksaan. Namun juga tadi kami sempat menanyakan kepada Sandi Salihin terkait dengan pernyataannya pada saat pemeriksaan ke-7 kalinya di Treskrimum Polda Metro Jaya, yang baik itu suami maupun juga saudara kembar Wayan Mirna menyatakan setiap pernyataan dari Jessica Wongso ini adalah bohong. Dan kami tadi menanyakan apakah siap jika dikonfrontir oleh pihak dari Jessica, karena Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya menyatakan setiap yang dikatakan oleh Jessica ini adalah benar. Dan pada saat kami menanyakan apakah bersedia untuk dikonfrontir, dari pihak baik itu Sandi Salihin maupun juga dari suami Wayan Mirna menyatakan siap untuk dikonfrontir. Dan kembali lagi ditegaskan tadi yang menyatakan bahwa setiap pernyataan yang diberikan oleh Jessica bohong, maka ini harus segera ke pengadilan dan Jessica ini harus dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya tidak hanya baik itu suami dari Wayan Mirna ataupun juga saudara kembar Wayan
Mirna yakni Sandy Salihin. Namun hari ini sebenarnya tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Dermawan Salihin sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan kembali karena Dermawan Salihin yakni ayah Mirna sempat mengungkapkan ada beberapa fakta-fakta baru yang ia ungkapkan malam hari kemarin di stasiun televisi swasta. Namun ternyata pernyataan yang dikeluarkan oleh ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ini tidak diungkapkan pada saat pemeriksaan dan sudah dikeluarkan berita acara pemeriksaan. Sehingga hari ini sebenarnya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan-keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dengan penerangan dari kasus kematian Wayan Mirna. Namun ternyata sampai sore hari ini kami masih belum melihat adanya kedatangan dari ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Suami dari Wayan Mirna, Arif Sumarko, menuding Jessica telah berbohong saat berbicara di media massa. Kesimpulan suami Wayan Mirna ini setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Dugaan kebohongan Jessica juga sudah tercium ayah Mirna saat pertama kali bertemu dengan Jessica. Dugaan kebohongan yang dilontarkan Jessica Kumala Wongso dalam setiap kesempatan tampaknya semakin menguat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya 2 Februari kemarin, suami Mirna Arif Sumarko akhirnya angkat bicara. Setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik seputar kematian istrinya, Arif yakin semua yang dilontarkan Jessica di media adalah bohong. Namun, Arif enggan menyebutkan fakta apa saja yang menguatkan bahwa Jessica berbohong. Tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Mas, punya hubungan fakta-fakta yang dipersembahkan. Mas, punya hubungan apa dengan Jessica? Saya tidak bisa komen itu. Punya hubungan nggak dengan Jessica? Nggak ada hubungan apa. Dugaan kebohongan Jessica sebelumnya juga pernah dilontarkan ayah Mirna, Dermawan Salihin. Kepada Darmawan, Jessica mengaku hanya minum air mineral, padahal dalam nota pembelian ia memesan 2 minuman koktail dan 1 kopi Vietnam. Jessica juga mengaku mengenal keluarga Mirna, sementara Dermawan baru kenal Jessica saat bertemu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kecurigaan semakin mengarah ke Jessica saat Dermawan membuka semua pesan singkat di ponsel Mirna, termasuk pesan singkat dari Jessica. Dari pesan tersebut ada tanda-tanda Jessica cemburu. Namun saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Jessica membantah tudingan jika dirinya penyuka sesama jenis. Saya ketawa ya waktu baca itu. Saya beneran, saya nggak lesbian, saya nggak ada hubungan khusus sama Mirna selain teman. Udah, titik. Kalau emang siapa aja yang punya bukti, kalau emang saya pernah berhubungan sama wanita, yang sampai yang gimana gitu, nah udah deh, ya udah, saya minta mana buktinya. Tapi kalau sekarang ngomongnya jangan yang macam-macam, karena emang itu nggak benar. Iya. Sementara kesaksian keluarga Mirna ini akan menjadi petunjuk bagi penyidik. Ya tentunya kami sudah mendapatkan alat bukti petunjuk CCTV dan itu yang kami pedomani ya. Bukan hanya cerita daripada orang tuanya Mirna tadi malam di salah satu stasiun TV, tetapi akan kami sesuaikan, akan kami sinkronkan dengan alat bukti yang kami punya yang pro justisia tentunya. Hingga kini penyidik masih berusaha memperkuat alat bukti yang dimiliki. Dengan keterangan dari saksi-saksi, diharapkan dapat menjadi titik terang siapa sebenarnya pembunuh Mirna. Tim Liputan Metro TV.